Januari 91 saya menyampaikan firman Tuhan tentang mempersiapkan diri menghadapi kematian. Dan setelah saya menyampaikan itu, tanggal 8 Februari 21 saya kena COVID. Lalu masuk di Adiusada, dan tanggal 18 Februari, 10 hari kemudian, dokter mengatakan pada istri saya, sebab saya pakai alat saturasi sendiri, ya kan, saturasinya turun, non, ini kok turun saturasi saya, tolong bilangkan ke dokter. Kemudian istri saya bilang ke dokter, dan dokter langsung mengatakan pada istri saya, harus segera masuk ruang ICU dan pasang ventilator. Adiusada penuh full, nggak ada lagi ventilator, ruang buat ICU pun tidak ada, harus cari tempat lain. Saat itu juga istri saya oleh anugerah Tuhan kenal juga satu dokter yang dia praktek di Dr. Sutomo, dan ternyata tinggal satu ventilator, ruang ICU-nya penuh. Ini seharusnya buat orang di luar kota, tapi nggak datang, dan akhirnya diberikan kepada saya. Dan saat itu ternyata kondisinya sangat-sangat parah, dan dokternya pun sudah boleh dikatakan anak-anak. Sebab semua sudah pneumonia, putih semua, jantungnya pun sudah tidak karu-karuan, tekanan tinggal 80, 40, kadang begitu lambat, kadang begitu cepat sampai begitu tinggi, tidak teratur. Ginjalnya pun juga sudah rusak, kreatin tiba-tiba naik sampai 7 lebih. Udah tidak karu-karuan tubuh ini, dokter pun sudah mengatakan secara ilmu medis angkat tangan, tidak mampu. Saya pun ketika dipindah dari Adiusada ke Dr. Sutomo ditidurkan, diintubasi supaya nggak banyak gerak. Sebab sudah nggak bisa apa-apa, dokter sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Ilmunya semua sama, semua sudah dikerjakan, sudah nggak ada apa. Istri saya mendengar kabar seperti demikian, langsung dia mengontak Guru Gembala, kemudian dia langsung mengontak teman-teman yang setia pada dia, yang dekat dengan dia, tolong doakan. Dan oleh anugerah Tuhan ternyata banyak yang berdoa, termasuk teman saya yang di Semarang pun doa rantai dari GBT Alpha Omega, Bapak Timotius Subekti, di mana saya pernah sekolah sana, doa rantai setiap hari, berdoa terus. Teman-teman alumni saya berdoa tiap hari terus menerus. Kemudian ventilator maksimum 2 minggu. Istri saya sudah suruh tanda tangan harus tracheostomy, dilubangi. Sudah ditanda tangan, sudah siap berkali-kali sampai 4 kali tidak di tracheostomy, tapi nggak jadi. Sebab ada pasien yang lebih gawat. Keadaan sudah masuk lembah bayang-bayang maut. Saya pun sudah merasakan sudah dipotong, tinggal putus begitu saja. Tapi yang saya hadapi saat-saat seperti demikian, dalam pikiran saya, sebab ketika saya mengatakan mempersiapkan diri dalam perjalanan ini, saat ini, kita harus bisa mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, saat-saat seperti sekarang ini berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita masuk lembah bayang-bayang maut seperti Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Jadi dalam pikiran saya ingat langsung Mazmur 23. Saya berjalan ini bersama dengan Tuhan. Ketika saya berjalan bersama dengan Tuhan masuk lembah bayang-bayang maut, hati saya tetap sejahtera, hati saya tetap tenang, hati saya tetap bahagia, sebab saya berjalan dengan Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa, punya gada, punya tongkat, yang siap membela saya. Ada ketenangan, saya jalani bersama dengan Tuhan. Dan ketika saya masuk lembah bayang-bayang maut, yang terjadi apa? Tidak menakutkan. Sekali lagi, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, masuk saat-saat terakhir, ada ketenangan,
ada kedamaian. Sebab itu di saat seperti ini kita diingatkan, ayo mulailah sekarang berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan dan Tuhan hidup, ketika ada badai, ada gelombang, ada angin ribut yang begitu luar biasa, ketika ada Tuhan bisa mengatakan diam, tenanglah. Dan gejolak itu pun diam. Ada ketenangan, ada kedamaian, ada kuasa. Ketika kita itu berjalan bersama dengan Tuhan, menikmati. Sehingga apa? Ketika orang berjalan bersama dengan Tuhan, hidupnya untuk Kristus. Filipi 1 ayat 21. Hidup untuk Kristus dan mati untuk. Karena apa? Ketika orang itu sudah siap dan dia mengalami kematian, dia begitu bersuka cita. Paulus pun mengatakan ayat yang ke-23, aku didesak dua pihak, aku ingin pergi dan dia bersama dengan Kristus. Itu jauh lebih baik. Jadi ketika orang itu bersama dengan Kristus, bersambung dalam kekekalan yang sudah dialami oleh umat ini, keadaan umat ini jauh lebih baik daripada kita. Kita masih pakai tubuh ini, pakai tubuh yang penuh kemuliaan, tubuh yang penuh kekurangan, ya kan? Omatin tubuhnya masih ada dalam peti, tapi rohnya saat itu juga hari Jumat tanggal 19 kurang lebih jam 00.51, rohnya sudah pergi meninggalkan tubuh. Jadi ketika rohnya pergi kemana? Ibrani 9:27, orang mati dihakimi. Langsung saat itu juga menghadap Allah, menghadap Bapa. Dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7, manusia berasal dari debu tanah, tapi roh kembali kepada Allah. Jadi hari Jumat tanggal 19 itu roh Omadin langsung kembali kepada Allah. Dan oleh Allah, Omadin sampai saat terakhir tetap percaya kepada Tuhan.